Jadi kita udah menyaksikan Aldo ini benar-benar agama Kristen Protestan ya. Dia sudah menunjukkan KTP-nya. Jadi tidak ada tipu-tipu di sini ya. Oke, silakan lanjut Gurunda. Bentar ya. Jangan lupa nanti Bang Aldo di follow nih Bang Arfan Haras untuk komunikasi selanjutnya, bisa DM nantinya. Siap Bang, siap Bang. Jadi Bang Arfan ini nanti akan membantu Ya, nanti dibuatkan Aldo, membantu Aldo buatkan dibimbing. sertifikatnya nanti. Dibuatkan sertifikat gratis. Lanjut Bang Juma, udah aman jaringannya Bang. Oh iya, Bang Aldo udah sunat belum? Bang Aldo? Belum. Terjeda dia Ustaz. Ya, Bang Aldo udah sunat belum, Bang? Halo, Bang Ya, Aldo? Bang. Udah sunat belum? Ya, halo. Ya, udah sunat belum? Belum, Bang. Oh, belum, ya. Nanti saya titip. Ini udah lama di saya ada dana untuk mualaf 500.000, nanti saya kirim ke MMCI ya, si Juma ya. Boleh. Untuk keperluan sunatnya Aldo. Siap. Oke, dilanjut, saya makan dulu. Atau iya, nanti ditahan aja dulu ininya, ditahan dulu dananya. Kalau misalnya nanti kita mau segerakan sunatnya, nanti kan ada Bang Arfan di sana yang koordinasi dengan kita, supaya tidak salto-salto dananya ke sini, habis itu ke sana, habis ini langsung aja ke sana, begitu bagusnya. Ya oke. Bentar ya. Bentar. Sedikit lagi. Alhamdulillah ya, di sini itu sambil menunggu Bang Juma ya. Di sinilah ternyata umat-umat muslim ini sangat kuat ya, sangat kuat mendukung para mualaf untuk belajar dan dibantu ya, dibantu supaya tetap istiqomah. Luar biasa, benar-benar luar biasa banget Islam yang ada di Komal ini, luar biasa, Masya Allah, luar biasa banget. Saya aja dulu, berjuang sendiri, mati-matian sendiri, tak ada yang bantu kecuali Allah. Ya, luar biasa banget tuh. Di sini memang Masya Allah untuk saudara-saudara muslim yang ada di sini. I love you buat kalian, benar-benar luar biasa kalian. Mau membantu teman-temannya untuk sadat, mau membantu temannya untuk belajar ngaji, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Benar-benar saling mendukung, mensupport. Masya Allah. I love you buat kalian, benar I love you. Oke, sahabat, kita prosesi syahadatnya kita mulai, disaksikan oleh banyak sahabat-sahabat di sini, Laskar Api dan semua yang ada di bawah. Mungkin bisa buka kamera, Ade Aldo. Wih, ganteng kali. Kebetulan aku single, Aldo. Lanjut, Bang. Oke, baik. Tangannya ke atas ya, Dek. Tangan kanannya ke atas, menunjuk ke atas. Ya, baik. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.
lagi Maha Penyayang. Asyhadu Jeda dia bang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, adalah Rasul utusan Allah. sah. Allahu Akbar, Sah. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh, Jadi adik Aldo, kamu sudah sah menjadi seorang Muslim. Ya, sejatinya adik ini rapatkan diri kepada saudara-saudara kita Islam yang ada di Gorontalo sana. Insya Allah akan mendapatkan bimbingan kemudian mengenai Islam. Dan untuk supaya sebagai pengingat kepada saudara adik Aldo ini, sebagai pengingat kemudian supaya nanti di masa tuamu pada saat kamu mengucapkan syahadatain, kamu sudah bersaksi di hadapan banyak orang bahwa yang tadinya kamu sembah itu hanyalah ciptaan Allah. Ikuti saya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sudah terlepas semuanya ya, sudah terlepas, tidak ada lagi kemudian embel-embel ketuhanan terhadap manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mulai hari ini saudara kita, adik kita Aldo bisa kemudian menjalankan ya Islam pelan-pelan. Ya mungkin didoakan dulu akhi sebelum kita berikan beliau petunjuk apa yang harus beliau lakukan dalam waktu dekat ini. Silakan. Oke. Terima kasih guruku sudah memberi kesempatan Masya saya Allah. untuk mendoakan saudara kita yang baru saja mendapatkan hidayah. Untuk rekan-rekanku yang ada di bawah juga aminkan ya, dan yang di atas juga demikian. Semoga iman yang baru didapat oleh Bang Aldo kekal hingga akhir hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'anna wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'anna wa khasu'anna wa dabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa ansilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, tempat kami memuji dan tempat kami mohon perlindungan, ya Allah. Ya Allah, hari ini aku bersyukur kepadamu, ya Allah, atas nikmat Islam yang kau berikan kepada saudaraku Aldo, ya Allah. Telah engkau cabut kekafiran di dalam hatinya, ya Allah. Engkau ganti dengan cahaya Islam, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman di dalam hatinya, ya Allah, hingga akhir hayat. Sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayah-Mu, ya Allah. Amin, 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 amin. Jadikan lisan-lisan kami sebagai penyebar agama-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabb, jangan jadikan lisan-lisan kami asbab mengurung-Mu, ya Allah. Amin. Jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai penyebar maksiat, ya Allah. Amin. Ya Allah, kuatkanlah kami menjalankan perintah-Mu, menyebarkan agama-Mu, ya Allah. Amin. Jangan goyahkan hati kami, ya Allah. Kuatkanlah hati kami, ya Allah. Betapa banyak cacian, hinaan, fitnahan kepada kami, ya Allah. Kami tidak sanggup kalau Engkau tidak menguatkan hati kami, ya Allah. Ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, Amin. dosa anak-anak kami, ya Allah. Amin. Engkaulah yang maha penerima tobat. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Jangan hilangkan iman di dalam dada kami, ya Allah. Amin. Karena kalau hilang iman dada kami, ya Allah, maka kami adalah seburuk-buruknya makhluk. Amin. Ya Allah, ya Rabb, yang maha penerima tobat dan mengabulkan segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Masya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Silakan dilanjut Bang Juma. Iya, jadi teman saudara kita ini belum sunat ya? Belum bang. Ya belum katanya Bang. Itu iya, kalau misalnya nanti mau disunat kira-kira rencananya kapan? Aldo, Masya Allah, dindahen. Barakallahu fiik. kapan mau sunatnya? Biar nanti dibantu sama Api. Tanya bisa bang. Apa? Gimana? Kapan Aldo? rencana mungkin liburnya kapan? Kalau saya libur kerjanya tiap hari Minggu bang. Berarti Hari besok. Minggu. Besok. Bisa cuti gitu, habis sunat cuti dulu 2 hari 3 hari bisa. Kan kalau pakai laser 1 hari aja Bang, udah kering dah Bang. Kak, masalahnya kan bijinya dicopot 1. Abang ini ngadu-ngadu. Bercanda. Ngadu-ngadu. Bisa nggak kalau misalnya disunat besok kemudian hari Senin izin dulu masuk kantor gitu, bisa nggak kira-kira ya? Kayaknya soalnya saya sudah dapat cuti, sudah ada cuti bulan ini. Kayaknya belum bisa sih bang. Belum bisa. Kerja di mana kalau boleh tahu? Saya kerja di Indomaret bang. Ah, Masya Allah, pekerjaan yang sangat bagus. Iya. Jadi gimana itu, Akhi Sugi, gimana itu? Ya, jadi karena setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka berlakulah syariat Islam.
setidaknya kita sudah diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu ya. Walaupun belum bisa bacaannya semua, tapi Allah memberi keringanan kepada kita, misalnya tidak bisa seluruhnya, minimal Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, terus lantunkan itu di setiap ketika kita sholat. Nah, bagaimana kalau belum sunat? Ya maka setiap mau sholat itu harus dicuci, kulupnya itu disingkap ke belakang, dicuci. Begitu caranya hingga sampai kamu bisa menjalankan sunat. Tapi itu sifatnya sementara ya. Aku nggak mau sunat Yang penting asal mau sholat langsung apa namanya ya? Kalau dalam bahasa apa ini? Dicelekkan gitu ya. Nah, itu dicuci biar bersih karena kita tidak bisa sholat dalam keadaan najis. Itu yang bisa dilakukan untuk sementara. Tapi nggak bisa untuk selamanya itu, Bang. Ustaz Sugi tadi ngomong katanya disikat ke belakang, emang kayak rambut gitu? Disingkapkan Iya, ke belakang. disingkat ke belakang, emang kayak rambut di belakang gitu? Gak ngerti aku, lanjut gitu. lah. Iya. Terus kemudian terkait dengan tempat sunatnya mungkin Masya Allah, Bang ada Reza. nggak masalah kemudian ketika saudara kita Arfan, Bang Arfan kemudian komunikasi dengan Ade Aldo ini, bisa nggak Baik Bang Zuma. untuk Tadi memfasilitasi sunatnya? izin Bang Juma, tadi saya kan komunikasi. Sebenarnya saya di Hendra. Jakarta. Halo. Ya, lanjut lanjut. Bang, lanjut. Masya Allah. Dengar. Sebenarnya saya di Jakarta, cuman saya udah komunikasi sama saudara-saudara di Gorontalo, gitu kan. Iya. Ada yang di PWNU, ada yang di Kalimantan, Jalan Kalimantan. Mungkin Bang Aldo tahu Jalan Kalimantan nggak ya, Bang? Tahu Bang. Nah, di situ ada keluarga Haras, ada keluarga Podungge di situ Bang Aldo. Kalau Bang Aldo mau komunikasi kita siap. Artinya nanti kita koordinasi via WA. Nanti Bang Aldo mau sunat di mana, nanti diinformasikan ke sana, gitu kan. Dan di sana juga ada perkumpulan dakwah juga ya. Alhamdulillah baguslah Ahlul Sunnah wal Jamaah juga, gitu kan. Supaya Bang Aldo nanti arahnya kan benar ya, karena di sana ada Ahlul Sunnah wal Jamaah juga, gitu kan di sana. Nanti kalau misalkan Bang Aldo mungkin mau ngopi-ngopi bareng, ngobrol dulu kalau belum ada waktu untuk sunat karena cuti, nanti langsung komunikasi sama langsung di sana itu ada sepupu saya semua, ada om-om saya ada semua di sana, gitu kan. Kebetulan mungkin API Gorontalo belum ada ya host ya, gitu. Jadi kalau memang itu kita bantu Bang Zuma, artinya kesiapan Bang Aldo kapan, apa besok mau langsung ketemu sama saudara-saudara, nanti saya komunikasikan Bang Zuma. Iya, jadi gini aja Bang, minta tukaran nomor aja, jadi komunikasinya itu lebih intens lagi. Saudara Aldo nanti DM Bang Arfan, tukaran nomor HP supaya bisa komunikasinya supaya berjalan dengan baik apa yang kita cita-citakan Siap ini. Bang. Iya Bang ya. Aldo. Saya sudah follow Bang. Iya. Iya. Bisa di DM kasih nomor telepon langsung ya Bang Aldo. Nanti langsung saya komunikasikan. Pak Hendra, Siap, Bang. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Paduka, Bang Riza. Iya. Allahu Akbar. Jadi teman-teman di bawah ini kita lagi proses syahadat sahabat kita syahadatkan. Ini kita tidak sedang berbicara mengenai kampanye, tidak sedang berbicara mengenai politik ya. Di bawah ada yang bertanya masalah siapa yang akan kita pilih dalam, dan di sini nggak bisa, nggak boleh kita berpolitik ya. Yang pada intinya kita sebagai Laskar API mendukung siapapun yang kemudian menjadi presiden nanti, pasti itulah yang terbaik.
Kita sebagai Laskar API tinggal mengaminkan saja ya. Siapapun Amin. Tuhan berikan yang terbaik kepada kita tinggal mengaminkan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Siapapun yang terpilih akan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, memberikan yang terbaik kepada bangsa kita. Kita tinggal mengaminkan saja. Demikian. Betul. Lanjut. Ya, Kita bukan berpolitik yang ya. terpenting Ya, yang silakan. terpenting sebagai garis depan Islam yang terus membentengi Iya. umat, tentu yang kita inginkan adalah pilihlah presiden atau partai yang mendukung Islam. Itu saja, terserah mau pilih apa aja, terserah. Bagi Anda itu yang mendukung Islam, pilih. Itu saja. Benar. Kita nggak mengarahkan ke satu partai atau ke satu calon, tidak. Iya. Tapi pilih yang peduli dengan Islam. Benar, Saja. benar Ustadz Sugi, benar. Tapi kalau kalian mau tahu pilihan aku kasih tahu di sini. Pilihan aku Bang Juma, udah selesai. Mau komen? Amin. Ya, Bang Aldo, tadi terputus, ada yang kurang. Setelah ini Anda mandi wajib ya Bang ya? Mandi seluruh badan, keramas seluruh badan dengan niat. Karena belum bisa bahasa Arabnya, niat dengan bahasa Indonesia juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mandi wajib. Mandi besar atau mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Sudah ya? Bang tuh, Nah, seperti itu. Mandi seluruh badan, tidak boleh ada satu titik pun badan kita yang tidak terkena air. Jari-jarinya nanti digosokin, jari-jari kaki, jari-jari apa, di lubang hidung dimasukin air ya. Nah, seperti itu. Mandi besar karena Anda sudah bersahadat sebelum waktu asar, sebisa-bisanya di waktu asar untuk menjalankan sholat. Begitu Bang, sebisa-bisanya. Kalau belum pandai, berjamaah aja. Karena berjamaah kan ngikutin imam. Ya betul. Itu di rekan-rekanmu ada yang muslim enggak Bang? Di Indomaret itu atau Alfamart tadi? Tapi biasanya gini sih Aldo. Bentar. Mbak Esti, bentar. Cuma saya sendiri yang Kristen sih Bang. Wah, Teman-teman gini. saya. Ya, caranya gini, ajak salah satu kawanmu yang muslim. Aku baru saja bersahadat. Tolong aku ajak sholat berjamaah. Nah, nanti kawanmu yang muslim untuk apa? Untuk sholat Kasih berjamaah. barangkali. Ya Bang ya, saya baru saja bersahadat gitu. Saya baru aja mualaf. Ya. Ada kawannya di situ Bang. Siap Bang. Kalau di sini nih, saya masih di tempat kerja sini nih Bang. Saya cuma bagian audit, jadi ada kunjungan tiap hari di toko-toko begitu. Saya ini ada dijadwal di luar kota, jadi mungkin ini masih mau pulang lagi. Enggak, di situ ada kawan yang muslim di dekat Abang situ. Ada tapi saya enggak kenal sih. Oh, enggak kenal. Oh. Iya. Oh, berarti ini beda tempat kerjaan gitu ya? Iya, saya hanya ada kunjungan begitu datang. Masya Allah. Kunjungan. Bang Reza, barakallah Bang Reza. Semoga amal kebaikan Anda Terima di sisi dinilai sebagai Allah. amal ibadah ya Allah. Ini kepedulian beliau terhadap mualaf ini, Masya Allah, subhanallah. Masya. Keren. Bang Aldo bisa ngomong kok sama manajer tuh kan. Manajernya bilang, Dinda "Oh, Pak, hands. saya baru Nanti perut saya kembung loh. Mau dipakai mandi itu jusnya. Suruh cuci muka pakai jus jeruk. Itu pimpinannya Islam atau Kristen, Bang Aldo? Pimpinan apa? ngomong aja ke manajernya nanti minta." Manajer saya sekarang ini non muslim Bang. Non Muslim ya? Oh. Ya. Orang kita kan masih cabang dari Manado Bang. Iya. Iya, Masya Allah. Izin Bang, izin boleh bertanya Bang ya? Ya, silakan Bang. Boleh. Bang Aldo sekarang tinggal di mana Bang? Rontalonya tinggal di mana? Di apa? Maksudnya aslinya Manado gitu ya? Ya, kalau orang tua saya kalau dari
bagaimana ya, sudah lahir besar di Gorontalo. Oh, iya. Asli Minahasa, asli Tendan, Manado begitu. Kalau mama saya asli Sangir. Oh. DP Marga apa DP Marga? Lesar bang. Oh, Lesnar. Ya. Ya nanti Tadi kata Bang Aldo, nanti bisa WA aja ya Bang ya. Kalau misalkan mau apa namanya ketemu sama teman-teman yang Islam yang di apa kita nanti ada mau apa namanya nanya apa silakan ya. Makasih. Siap bang. Mohon apa bang? Mohon tuntunannya bang. Bang Aldo tadi katanya orang tuanya petinggi gereja ya. Kalau boleh tahu mama atau bapak yang jadi petinggi gereja? Dua-duanya bang. Dua-duanya ya. Oke. Ya, Silakan dilanjut. pengurus. Ya kalau bisa minta cuti ke manajernya, bilang gini, Pak, mohon maaf saya baru aja masuk Islam, boleh nggak saya cuti karena saya mau sunat. Coba ngomong kayak gitu ke manajernya, insya Allah dipermudah, insya Allah ya. Coba aja ngomong Aldonya, saya mau cuti sunat 3 hari gitu. Ya bang. Iya bu. Nanti saya usahain bu. Mungkin juga kalau dengan kerja saya, mungkin kalau apa tidak terganggu sih kalau Pak Dieter kan itu. Oke. Nanti saya usahakan bu. Oke. Ini Bang Juma silakan Bang. Ya, Ahisugi kemana ya? Mental kali Bang. Tadi nggak kuat. Sehat buat saudara kita. Wow, gila. Masya Allah, barakallah. Luar biasa, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berkahi, berkah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Bang Aldo, saya kira semua rintangan itu tidak akan menjadi sesuatu beban bagi Anda ketika Anda betul-betul ikhlas ya masuk Islam, maka semua itu akan akan mudah untuk dilalui ya. Dan Allah pasti ngasih jalan. Tenang saja. Di situ banyak orang Islam, Anda langsung saja gabung ke mereka, ngomong kalau saya baru saja mu'alaf. Ya, saya baru saja disahadatkan Bang Zuma. Insya Allah mereka banyak yang tahu Bang Zuma ini udah terkenal dunia akhirat insya Allah. Ya, jadi ngomong aja, saya baru saja syahadat, tolong bimbing saya. Orang Islam tidak akan menolak untuk membimbing Anda kok, insya Allah. Benar. Justru mereka akan membantu dan bersemangat. Apalagi ini benar-benar di jalan Allah. Tidak ada yang Siap sulit. bang. Bu. Semua akan dipermudah oleh Allah. Jadi kalau nggak pandai sholat di masjid aja nggak apa-apa berjamaah. Kalau berjamaah kan ngikutin imam. Cari masjid yang di dekat-dekat kerjaan. Sholat di situ. Iya bu. Jadi ini Bang Aldo kan sudah membaca 2 kalimat syahadat, sudah sah Islam. Nah, ini Bang Aldo akan merahasiakan dari orang tua berapa lama? Saya juga kurang tahu ini bu mau bilang. Tapi mungkin teman-teman saya sudah tahu semua ini. Masya Allah. Jadi begini Bang Aldo ya. Ketika kita sudah menjadi Islam, maka kita harus lebih baik lagi sikap kita terhadap orang tua. Ya, contohkan adab-adab di Islam, akhlak yang diajarkan oleh Islam, bagaimana kita berbuat kepada orang tua. Di mana di dalam Islam itu jangankan kita membentak orang tua, berkata saja dilarang di dalam Islam. Ibu ini, nah misalnya begini.
yang sifatnya menyakitkan hati orang tua itu sangat dilarang di dalam Islam. Walaupun kita berbeda keyakinan ya, semua perintah orang tua wajib kita turuti, kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya Anda dipaksa makan babi, jangan mau, harus ditolak. Tetapi menolaknya pun tidak boleh frontal. Tolak dengan cara yang baik. Maaf Bu, ajaran kami dilarang memakan babi. Nah, seperti itu ya. Mohon maaf. Jangan langsung, ibu ini, aku udah Islam, kau suruh makan makan babi pula aku. Taruh mana otakmu? Nggak boleh begitu, nggak boleh ya. Dengan lemah lembut. Jangan tiru saya ini kasar orangnya. Tapi kalau kepada orang tua saya lemah lembut, nggak mau saya kasar-kasar, nggak berani, takut durhaka saya. Ya, gitu Bang Aldo. Dan banyak-banyak mendoakan sih Bang Aldo, banyak-banyak mendoakan. Kayak saya itu ya, saya tuh hari-hari mendoakan, bahkan saya sampai di live juga itu saya sampai nangis antara neraka dan surga, di mana nanti orang tua saya akan masuk neraka, saya masuk surga, itu rasanya gimana gitu. Pada akhirnya Allah mengabulkan doa saya, bapak saya udah dimualafkan oleh Bang Juma, Masya Allah. Banyak-banyak berdoa aja. Iya, soalnya yang paling keras itu di ibu saya sih Bu. Yang paling keras soal agama di ibu saya. Iya. Nah kalau dari bapak saya banyak sudah ada tante-tante saya. Banyak keluarga saya yang sudah mualaf juga Bu. Masya Allah. Ya semoga ibu Anda mendapat hidayah sebagaimana Anda ya. Caranya kita tidak perlu menggurui orang tua. Bu, kalau kamu nggak masuk Islam, masuk neraka, nggak perlu seperti itu. Tunjukkan aja akhlak yang baik. Ya, yang tadinya nggak pernah cium tangan ibu, cium tangan ibu. Ya, yang tadinya cuek kepada orang tua, jangan seperti itu lagi ya. Iya Pak. Ya, Bu. Harus lebih baik lagi. Ya, Bu. Masya Allah. Ya, Bang Juma silakan Bang Juma. Dikasih bekal silakan. Iya, jadi alhamdulillah ya sahabat-sahabat sekalian, melihat daripada cerita dari adik Aldo tadi, sepekan ini beliau selalu menyimak kemudian tentang diskusi-diskusi lintas agama. Boleh tidak saya tahu dari saudara Aldo ini, adik Aldo, materi apa saja yang diperbincangkan pada saat itu? Mengenai ketuhanan Yesus yang harus kita sembah itu siapa? Saya nggak ingat apa ayat-ayatnya, tapi yang bahas-bahas soal itu. Baru sejarahnya Kristen saya juga baru tahu, nanti saya lihat di live abang di video-video yang tersebar di TikTok, dan Saksikan, semua itu masuk di akal saya. Masya Allah. Apa nyimak waktu saya diskusi menjawab tantangan pendeta Dede Lulu yang katanya sih dari mana? Yang dari Manado? Manado Bang, Manado. Manado. Iya, Manado kayaknya. Yang waktu itu Saya membahas. saya lihat itu, saya ikut live-nya itu yang waktu yang live kedua Bang, yang pertemuan kedua sama Bapak Dede itu saya ikut live. Yang dia katakan bahwa Tuhan menjadi Tuhan karena di langit dan di bumi menyembah Dia gitu. Ya, semua yang di langit dan di bumi menyembah. Sehingga yang tadinya Tuhan saja menjadi Tuhan seketika. Aduh. Baguslah, alhamdulillah. Kalau demikian adanya artinya kepake Bang. Maksudnya saya pahami itu, maksudnya sebelum saya juga belum saya kenal, maksudnya belum lihat live abang. Dari sebelum-sebelumnya memang saya sudah ada pikiran dan
mana mungkin begini. Iya, artinya Yang kita sembah itu Artinya- ada 3. iya, artinya akal berfungsi gitu ya. Iya, ya. Maksudnya, baru setelah tambah saya lihat, saya dengar sesuai baru apa yang abang bilang, sesuai juga yang ada di Alkitab, yang ada di Al-Quran. Nah itu masuk di akal saya, Bang. Syukron. Idris. Alhamdulillah. Bang Aldo, boleh nanya nggak orang tuanya main TikTok nggak? Soalnya ada ngaku-ngaku jadi orang tuanya Bang Aldo di bawah nih. Kayaknya enggak sih, Bang, tapi saya enggak tahu juga kalau sekarang gimana. Kalau ada mamanya Aldo terdata naik, di marah-marah dia. Kayak aku dulu. Sampai aku diusir. Mungkin kalau saya juga sudah ditahu ini, mungkin saya udah Diusir. dianggap anak Udah resiko, Bang. Saya ngalamin. Udah resiko. Saya ngalamin. paling udah nggak dianggap anak lagi. Iya, nggak dianggap anak. Iya, saya ngalamin. Alhamdulillahnya saya diakui anak lagi setelah saya hamil 7 bulan. 3 bulan lagi mau melahirkan, orang tua kepikiran lah nanti dia melahirkan kesakitan, mati pula itu. Nah, disitulah orang tua akhirnya menerima saya Islam. Iya, tapi sebelum nerima kena maki, kena marah ya kan. Tuh ya diceramain lah gitu. Udah akhirnya ya udah diterima. Udah. Ya kalau memang Ibu Aldo ada di bawah, anak Anda ini sudah mendapatkan keyakinan yang baru, di mana di negara kita setiap insan, setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan itu tidak boleh diganggu gugat. Itu merupakan hak asasi ya Bu ya. Perlu diketahui Bu, anak Anda setelah menjadi Muslim tidak mungkin menjadi lebih buruk ya, karena Islam betul-betul mengatur bagaimana hubungan antara anak dan orang tua. Nabi Muhammad, aduh ya Allah, agak noise. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus aku cintai? Yang pertama harus aku cintai. Jawab Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Jadi Rasulullah itu 3 kali menjawab ibumu, ibumu, ibumu. Ya. Jadi sebagai seorang Muslim, ya dia tidak bisa dikatakan Muslim kalau dia tidak mencintai ibunya lebih daripada nyawanya sendiri. 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Ya. Dan sudah pasti ibunya Bang Aldo, insya Allah setelah Muslim beliau akan lebih baik lagi, baik akhlaknya. Yang tadinya misalnya pemabuk, setelah jadi Muslim dia tidak akan jadi pemabuk. Itu udah pasti. Nah, kalau Bang Aldo betul-betul mengikuti aturan-aturan Islam, yang tadinya pemabuk, dia tidak akan menjadi pemabuk. Yang tadinya penjudi, tidak akan lagi penjudi. Yang tadinya durhaka, dia tidak akan jadi durhaka. Dan perlu diketahui, ketika Aldo menjadi Muslim, dia tidak meninggalkan Yesus. Kenapa begitu? Karena Muslim adalah orang yang paling menghormati dan mencintai Yesus. Tidak sah iman bagi seorang Muslim kalau dia tidak mengakui Yesus terlahir ajaib, Yesus mampu melakukan keajaiban-keajaiban, menghidupkan orang mati, mengobati orang buta, orang sakit, orang pincang, orang tuli, orang bisu, diobati oleh Yesus. Ya, sembuh karena Allah SWT. Kita mengakui itu semua, Bu. Jadi Muslim adalah orang yang paling mencintai Yesus. Kemudian di dalam Al-Quran ada surah ya yang namanya surah Maryam. Ini adalah surah
yang diambil dari namanya Nabi Isa atau Yesus. Di Bible tidak ada Injil Maria, nggak ada. Hanya di Islam. Karena Islam sangat memuliakan bundanya Yesus. Ketika orang-orang Yahudi memfitnah Maryam ini penzina, Allah membela melalui Yesus kecil, melalui Nabi Isa yang masih bayi. Nabi Isa berkata, aku bukan penzina, ibuku bukan penzina. Ya, ada di situ di dalam Al-Qur'an. Sementara kalau saya lihat di Bible ketika Yesus ini dituduh anak zina, tidak ada pembelaan. Di mana itu di dalam Yohanes 8 ayat 41 ya kalau nggak salah ya. Kata Yahudi, kami dilahirkan bukan dari zina. Ini sindiran untuk Yesus. Alhamdulillah Islam sangat memuliakan Yesus atau Nabi Isa. Tidak sah iman seorang muslim kalau dia tidak mengakui Nabi Isa atau Yesus itu adalah Nabi besar, Rasul Allah untuk bangsa Israel. Jadi jangan khawatir ketika anak Anda sudah masuk Islam, dia tidak meninggalkan Yesus, justru dia sangat mencintai Yesus. Begitu. Ya, ini ada yang komen katanya naikin ibunya Aldo. Bang Aldo boleh nggak saya naikkan atau mungkin bisa disebutkan namanya? Ada Coba atau aja mungkin naik kita dengar, coba aja nih. tapi nggak tahu Kalau setahu saya ibu saya tidak main-main HP, Pak. Oh, berarti nyamar itu nggak usah nyamar. Iya. Nggak apa-apa, dinaikkan aja. Aku lihat permintaan. Dinaikkan aja kalau dia minta permintaan, dinaikkan. Ya siapa tahu ini udah bocor, ada temannya Bang Aldo yang ngasih tahu. Coba lihat di TikTok ini, bisa saja begitu. Tuh Bang, si Anjo, Bang Juma, si Anjo ngaku bapaknya Aldo, Bang Juma. Oh, Bang Edan ini. Mau mualaf si Anjo. Mana asal itu? Tidak usah Ada takut cik. ya Bang Aldo, ada Allah yang mendampingimu, jangan takut. Semuanya itu terjadi atas kehendak Allah, ya, jangan takut. Iya, Bang. Ketika Allah itu ingin melindungi Anda, tidak seorang pun yang mampu untuk melukai Anda. Seluruh dunia bersatu untuk melukai Anda, tidak bisa kalau Allah sudah melindungi Anda. Tetapi kalau Allah tidak melindungi Anda, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegah ada orang melukai Anda. Percayalah, Allah akan melindungi kita. Selagi kita benar, kita berada di jalannya, insya Allah kita akan dilindungi. Ya, kita punya Allah. Ya, itu yang paling penting yang harus kita tanamkan. Kita punya Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Ya, semua apa yang akan terjadi serahkan kepada Allah. Karena Allah itu tempat bergantung segala makhluk. Allahus Samad. Allah bergantung, tempat bergantung segala makhluk. Bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Ya. Oke, akhir Jumat, monggo. Iya. Yang dibawa tadi itu yang Hanso mana? Orang tuanya. Yang ngaku-ngaku orang tuanya ada. Hanjo itu loh Bang. Hanjo itu ngaku-ngaku dia bapaknya Aldo. Mau mualaf juga si Hanjo Bang. Kasihan ya. Alhamdulillah. Jadi tadi saudara Aldo nanti ini dek hubungi saudara kita yang tadi ya, Bang Arfan tadi ya, untuk Arfan. komunikasi supaya Ya, semua Bang bisa Aldo, saya berjalan kan mau- dengan baik. Iya, Bang. Bang Aldo, saya kan mau follow Bang Aldo nih, tapi karena akunnya private nggak bisa di follow. Bang Aldo bisa follow saya dulu, nanti saya follow ya atau jangan di private iya. Bang. Nanti kita Iya, iya, komunikasi lewat WA. Abang bisa kirimkan saya KTP-nya karena nanti saya akan kirimkan ke API untuk dibuatkan KTA mualafnya. Seperti itu Bang Aldo ya. Iya, Bang. Sertifikat.
Maaf, sertifikat Ya, mualaf. sekalian didaftarkan ke API nanti ya kalau KTP-nya udah ini ya. Iya, gratis Bang Aldo, gratis. Ya, makasih banyak. Sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Bang Aldo? Jumpa di forum saya Bang, ya. Sebelum saya turun, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bang Juma dan semua yang ada di sini. Kiranya Sama-sama saya Dek. bisa kuat untuk menghadapi apa yang akan terjadi nanti. Iya. Bang Aldo, tolong DM ke saya, kasih saya nomor rekening karena saya diamanai uang sebesar 500.000 untuk mualaf. Silakan Anda DM ke saya, nanti akan saya kirimkan melalui rekening ya. Ya Bang, makasih. Oh iya, satu lagi. Nanti kalau misalnya ada yang nelpon mengatasnamakan Bang Suma atau apapun itu, kalau suaranya tidak sama seperti saya jangan percaya ya. Apalagi minta nomor rekening dan seterusnya, minta nomor rekening, nanti bisa jadi dia ngaku-ngaku Bang Suma, jadi ada 2 orang nih, ada 2 orang contoh misalnya ya kan. Ya, yang satu atas nama Bang Suma nelpon minta nomor ini nomor rekeningnya. Yang satunya temannya si Bang Suma ngirim duit. Ya, ingin ngirim duit, bisa jadi ngirim entah itu 1 juta, 2 juta. Nah, Bang Suma minta setengahnya. Itu jangan percaya ya. Itu jangan percaya, itu tidak ada di kita. Ada di Islam itu tidak ada yang kayak gitu-gitu. Nggak ada. Bahkan coba tengok itu Akhi Sugi. Akhi Sugi kalau mau curang, duit itu nggak dikasih kemana-mana. Diambil aja sendiri, toh nggak ada yang tahu. Tapi Mau karena jadi kita di neraka Islam apa? tidak diajarkan seperti itu, ya, tidak diajarkan seperti itu, maka kemudian jangan terpedaya, jangan mau ditipu dengan orang yang mengatasnamakan Bang Suma atau siapapun. Itu ya, adik ya. Bulan yang lalu, bulan yang lalu itu, Ya Bang. bulan yang lalu itu saya ke toko emas beli gelang sebesar 3.500.000. Sudah ditulis kwitansinya, surat emasnya sudah ditulis. Kita bincang-bincang nih, belum saya bayar. Bincang-bincang. Habis itu pamit pulang. Nyampe rumah duit yang, uangku kok nggak berkurang. Ternyata emasnya belum saya bayar. Akhirnya istri saya ke sana. Berapa ke toko kilo, emas, Akhi? sebesar 3,5 juta lah. Istri saya balik lagi ke tukang emas itu. Tukang emasnya pun lupa kalau belum dibayar. Coba kalau saya mau curang, selesai dah, aman. Tapi untuk apa? Uang segitu. Itu dia sampai bengong. Loh, apa iya belum dibayar ya? Jadi dua-duanya lupa. Saya lupa, tukang emasnya lupa. Masya Allah. Ya udah nanti Ustaz Sugi aku DM nomor rekeningku ya. Tapi apa gara-gara 3,5 itu menjadi penghalang saya untuk masuk surga? Kan nggak mungkin. Nah, itulah Islam itu bukan takut kepada manusia. Kita tahu kita ada CCTV yang super canggih. Bahkan sampai di dalam hati kita itu melihat tuh CCTV itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maha melihat. Jadi harus betul hati-hati. Seperti contoh uang ini sudah dititipkan saya sebulan yang lalu. Karena belum ada yang mualaf yang dibantu ya belum saya keluarkan. Nah, ini alhamdulillah sudah ada yang mualaf baru saya keluarkan. Begitu. Semoga yang menitipkan uang ini tahu ya. Ini alhamdulillah uangnya sudah saya salurkan. Itu pun kalau Bang Aldo DM ke saya. Tapi kalau enggak ya nggak mau DM ke saya, nanti saya kasihkan mualaf yang lain kalau memang Bang Aldo nggak mau DM ke saya. Begitu. DM Ya lah, Bang, Akhi. siap Bang. Iya Bang. Bang, sebelum saya turun, saya mau kan nantinya nanti saya kalau bertemu dengan saudara atau orang tua saya yang non Muslim, kalau mereka bertanya-tanya sampai kenapa, karena apa, selain saya bilang menurut akal dan logika saya, ada ndak dalil atau ayat yang bisa saya paparkan sama mereka kalau saya masuk Islam karena
ada dalilnya, ada ayatnya, begitu bang. Yang Silakan, Bang. pertama, Kejadian 17 nomor 7. Aku akan sudah, mengadakan perjanjian dengan keturunanmu, anak-anakmu, wahai Abraham. Aku akan menjadi Tuhan, ya, Tuhanmu, Tuhan anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu jelas sekali mengajarkan kemudian kepada anaknya, yaitu Ismail dan kemudian Ishak. Dua anaknya ini, keturunannya semuanya menyembah kepada Tuhan yang sama. Makanya antara Yahudi dan Islam tidak pernah ribut tentang Tuhan. Jadi Nabi Ishak keturunannya itu beragama Yahudi. Kalau poin akhir yang kita ingin lihat, Nabi Ismail keturunannya beragama Islam. Nah, Kristen ini dari Nabi siapa? Ini Kristen Nabi siapa yang ngajarin ini Kristen? Yahudi Nabi Ishak keturunannya, Islam Nabi Ismail. Nah, Kristen Nabi siapa? Tuhannya umat Islam adalah Al-Quran Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhannya Bani Israel, Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan apapun. Tuhannya orang Kristen serupa dengan manusia. Beda-beda. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, Yeremia 29 nomor 11. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah shalom. Dalam bahasa Arabnya salam. Ya, akar kata sendiri daripada Islam itu. Jadi jelas. Keluaran 29 nomor 11. Lalu Yesus pun bersabda, itu yang kedua, yang ketiga. Yesus pun bersabda di dalam Yohanes 14 nomor 27. Damai sejahteraku kutinggalkan untukmu. Nah, damai sejahtera itu apa? Islam. Damai sejahtera itu Islam. Berarti Islam yang ditinggalkan untuk pengikut daripada Nabi Isa atau Yesus. Nah, Kristen ini siapa yang ngajarin? Nah, ini yang keempat. Yang keempat. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Di situ ada seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapapun yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut, maka orang akan dibasmi. Jadi nabi yang sama seperti Musa, ketika dia datang, dia akan mengajarkan ajaran yang sama seperti ajaran Musa, yaitu tauhid, satu Tuhan. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan ajaran nabi tersebut akan dibunuh, akan dibasmi. Nah, sementara Yesus ketika dia datang, ketika orang tidak mendengarkan, orang itu tidak dibunuh, malah Yesus yang dibunuh. Sedangkan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika ada orang yang kemudian datang ketika Rasulullah mengajarkan kemudian ada orang yang tidak menerima ajarannya, maka orang itu yang akan dibasmi. Nah, itulah yang dilakoni oleh Nabi Musa alaihissalam dan dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama-sama sebagai nabi yang mengajarkan kemudian untuk meluruskan seluruh ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yang datang kepada untuk seluruh umat manusia. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Yesus mengatakan
di dalam Yohanes 16 nomor 14, ya. Apabila ia datang, roh kebenaran, maka dia akan memuliakan aku. Jadi roh kebenaran ini akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus? Apakah Islam atau Kristen? Kalau dikatakan Kristen memuliakan Yesus, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Yesus diajarkan lahir di kandang binatang. Sedangkan di Islam diajarkan lahirnya di tempat yang asri, lahirnya di tempat yang bersih, lahirnya di tempat yang teduh, jauh dari kenajisan. Di mana itu? Dekat dari pohon kurma yang rindang. Udaranya tentu segar, udaranya tentu asri. Sedangkan di kandang binatang, sudah kita tahu bahwa kandang binatang itu sudah pasti bau, sudah pasti busuk dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, Yesus lahir dari seorang perempuan yang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki. Namanya Yusuf. Dan sudah pernah hampir diceraikan. Itu mencederai. Sementara di Al-Quran, ibunya Nabi Isa adalah seorang wanita yang suci, yang senantiasa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Jangankan kemudian bertunangan, ta'arufun tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam besar, mengajar kepada Bani Israel, Nabi Isa disebut terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu diselamatkan dari pembunuhan. Diselamatkan dari pembunuhan. Sedangkan di Kristen, justru Yesus itu dibunuh untuk menebus dosa. Dibunuh untuk menebus dosa. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34, setiap umat diberikan aturan untuk melakukan korban hewan. Yeremia 1, ya, nomor 2, jelas di situ. Diajarkan bahwasanya apabila Bani Israel ingin mempersembahkan hewan, mempersembahkan kurban, maka hendaklah dia mengorbankan hewan. Sama di Al-Quran. Di Al-Quran juga begitu. Mempersembahkan mempersembahkan hewan. Yesus juga perintahkan persembahkan hewan. Di mana? Matius 8 nomor 4. Hendaklah engkau mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus mengajarkan melakukan persembahan Nabi Musa. Apa persembahan Nabi Musa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah hewan, bukan manusia. Lalu kemudian Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6, tolong dicatat, Amsal 6 nomor 16, nomor 17. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 ya, perkara yang menjijikkan hati Tuhan. Di antaranya adalah melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, tapi dibunuh. Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan engkau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Nah itu dia. Artinya bahwasanya apa yang dilakukan kemudian oleh dalam hal ini Kristen itu semuanya bukan memuliakan Yesus, tapi malah merendahkan. Masya Allah, subhanallah. Oh, ini. Saya dengar, Bang. Oke, saya kira begitu ya. Ade Aldo. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu memilih Islam? Karena Islam memuliakan Yesus. Diam, Burama. Islam memuliakan Yesus. Apa buktinya? Yesus diberitakan di Islam terangkat ke langit, tidak tersentuh oleh kematian. Dia dimuliakan, terkemuka di dunia dan di akhirat. Sedangkan di Kristen dia mati kemudian, mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib,
Tertulis di Galatia 3 nomor 13, Yesus mati secara mengenaskan dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Seperti itu. Demikian. Boleh nambahin sedikit tidak? Nahi. Iya, silakan. Bang Aldo bisa dicatat ya Bang Aldo ya. Ya bang, sudah direkam bang, sudah direkam layar. Ya, Anda lihat di dalam Ulangan 18 ayat 19. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Di sini diceritakan ada seorang Nabi yang seperti Musa. Kalau Anda lihat dari ayat 18. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka sendiri yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Barang siapa yang tidak mengikuti nabi itu, ya ini seorang nabi berarti, nabi itu, bukan banyak nabi. Barang siapa yang tidak mengikuti nabi itu, ya, barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Coba Anda tanya kepada pendeta manapun, suruh untuk membuktikan di dalam Bible, nabi siapa yang ketika menyampaikan firman Tuhan disertai atau didahului dengan kata bismi, dalam bahasa Aram bismi anoki, dalam bahasa Arab bismillah. Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dia memakai bismillah? Kecuali Nabi Muhammad saja. Karena seluruh surah di dalam Al-Quran itu didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu ayat, satu surah, yaitu surah At-Taubah. Itu tidak didahului dengan bismillah, tapi ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi semua surah di dalam Al-Quran selain surah At-Taubah didahului dengan bismi anoki. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab bismillah. Ini tidak dipenuhi oleh nabi manapun kecuali Nabi Muhammad. Kalau orang Kristen tidak percaya, suruh tunjukkan kepada kita. Ini sudah saya diskusikan kepada orang-orang Kristen. Nabi mana di dalam Bible yang mengatakan bahwa ketika dia menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Nah, ancamannya ngeri. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Lihat, Anda korelasikan dengan kisah para Rasul 3 ayat 23 yang disampaikan Bang Juma. Kita baca dari ayat 22. Di situ dikatakan, bukankah telah dikatakan Musa bagimu, seorang nabi dari antara saudara-saudaramu yang seperti aku, ya, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, ya, yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ulangan 18:19, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Di dalam kisah para Rasul 3 ayat 23, ya, bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu, daripadanya akan kami binasakan. Ada korelasi dua ayat ini, ya. Jadi Nabi Muhammad yang harus kita dengarkan memang. Karena Yesus tidak pernah, kalau itu untuk Yesus, tidak pernah Yesus mengatakan bismi, langsung menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Kecuali Nabi Muhammad saja. Itu satu. Yang kedua, Bang. Yohanes 16 ayat 12 ayat 13. Banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Tetapi saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila sang penghibur itu datang, ia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Jadi menurut Yesus sendiri, ajaran Yesus ini belum sempurna.
Kenapa? Karena para pengikutnya, para muridnya saat itu belum sanggup untuk menjalankan itu. Kalau penghibur itu diartikan Roh Kudus, sekarang apa yang tidak bisa dilakukan orang zaman itu yang ada di Kristen sekarang? Cukup seminggu nyanyi-nyanyi di gereja. Kira-kira orang murid-murid Yesus sanggup nggak menjalankan ini? Pasti sanggup. Ya kan? Percaya Yesus disalib masuk surga. Apa yang nggak sanggup dilakukan di Kristen oleh orang zaman dulu? Tetapi ya, yang dimaksud tentu bukanlah Roh Kudus. Karena kalau yang dimaksud itu adalah Roh Kudus, maka dilihat di ayat 7-nya, ya, ciri-ciri penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Sementara Roh Kudus sudah kita ketahui bersama, dia sudah datang sebelum Yesus datang. Bahkan ketika Yesus dibaptis, dia berupa burung merpati di atasnya. Matius 3 ayat 16-17. Jadi jelas yang dinubuatkan di sini adalah bukan Roh Kudus, tetapi seorang nabi. Nabi itu bisa berarti roh. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Nah, itu dia. Di situ berbicara roh. Lalu di frase kedua, nabi-nabi. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, percayalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi dan muncul ke seluruh dunia. Jadi roh bisa berarti seorang nabi. Karena di situ dikatakan Yesus menjanjikan roh penghibur, maka yang dimaksud adalah seorang nabi yang membawa kedamaian. Ya, aku tinggalkan damai sejahtera bagimu. Yohanes 14 ayat 27. Aku tinggalkan damai sejahtera bagimu. Aku tinggalkan Islam untukmu. Terima kasih Bang ya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bang. Oke, Bang Assalamualaikum Bang Andi. Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya untuk mualaf kita yang baru saja mualaf dari Gorontalo. Kalau saya tuh ada mualaf itu ya Islam yang selamat datang, Anda butuh Islam. Alhamdulillah udah berhenti menuhankan manusia. Tidak makan babi lagi. Enggak aneh-aneh lagi gitu. Udah hidup disiplin. Udah teratur. Gitu aja, Dok. babi itu enak loh Bang Andi. Enak bagi orang yang enak. Datang kerja sama setan. Hei. Berarti aku dulu setan gitu. Iyalah. Astagfirullahalazim. Terus aku udah jadi manusia sesungguhnya gitu. Belum tentu. Setan masih mempengaruhimu. Mudah-mudahan nggak terpengaruh. Amin. Jangan lah. Cek. Setan Ya, itu kan cek. setan itu diciptakan untuk menggoda manusia. Sebagaimana juga Yesus waktu hidup sering digoda setan kok. Iya betul. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bang Zuma, host semuanya, Bunda Rahma, Kak Hesti ya, Bang Hadi dan Bang Aldo. Baru saja mualaf ya? Punya sholat asar ya, Pak D lagi sholat asar. Tunggu dulu. Ya, Oh, Ade. ya. Semoga Bang Aldo nih istiqomah ya di dalam iman dan Islam. Semoga Bang Aldo ini, suara saya bisa nggak? Oh ya kedengeran, ya, kedengeran Ya. jelas. Semoga Bang Aldo ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kalau Amin. sebelumnya Amin Bang. sudah taat, sudah patuh, sudah menghormati, menghargai orang tua, setelah masuk Islam, hukumnya wajib lebih menghormati, lebih menghargai,
lebih taat lagi kepada perintah-perintah orang tua. Sama perintahnya tidak melanggar syariat Islam ya. Bang Reza, Amin. Bang I Aldo. love Bang. you. Amin. Dan semoga Bang Aldo ini bisa menjadi asbab hidayah untuk keluarga besarnya yang lain. Amin ya robbal alamin. Amin. Bang Zuma, Saya dulu dong tadi Bang, ada kelar yang gua. menyampaikan sesuatu nggak di room ini? Apa yang menyampaikan apa? Enggak, mungkin ada yang sudah menyampaikan mu'alaf begini dan begitu, ada nggak? Udah. Oh sudah. Udah semuanya udah nih. Aldo ini udah dari tadi mualafnya dari jam Lo bukan 3, Aldo. udah 1 jam dia di sini. Bukan Aldo, bukan. Nih, Atau di WA aja lah ya. Aku WA Bang Zuma aja lah ya. Iya. Aku terusin dulu doaku nih. Statementku. Aku belum kelar tadi. iya lanjut. Jadi yang jelas Aldo ya memeluk Islam, ya Anda yang butuh Islam. 1. Alhamdulillah terhindar dari mara bahaya karena sebentar lagi akhir tahun di situ bergerilya setan-setan menggoda manusia ya berdosa. Party babi, party alkohol, berzina. Nanti kalau udah mendekati 25 Desember ya, lupakan kebiasaan lama, ikut sama kami merayakan Hari Mualaf Internasional. Ini hari Anda nanti 25 Desember nih. Ya, brother, denger ya. Abang ada bang, siap bang. Ya gitu. Dulu 25 Desember tahun kemarin lu kemana lu? Gua nanya lu dulu. Wow, gila. Bersama keluarga bang. Keren. Ngapain? Seperti biasanya beribadah, masuk gereja dan rayakan sama keluarga-keluarga di rumah. Ada alko nggak? Untuk itu bang, saya tidak minum bang. Saya juga tidak rokok. Oke, baik. Tapi B2 ada? Pernah ada bang. Ada. Mulai sekarang lupakanlah itu ya. Yang paling penting tuh banyak istighfar. Anda itu hari ini tuh nggak punya dosa Mungkin tadi udah diterangkan ya, lu nggak punya dosa loh bro. Tapi amal kebaikanmu yang dulu tuh ada sekarang. Makanya saya minta dengan hormat doakan kami seluruh umat Islam, kepada Bang Reza dan keluarga, kepada kami semua di sini, kepada keluargamu juga, agar memeluk Islam dan kami di Islam ini terus dikuatkan iman Islam kami. Monggo doakan kami Amin. Silakan berdoa Mau doanya gimana ini bang? Doanya seperti ini. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah segala dosa saudara-saudaraku muslim. ampunilah segala dosa saudara-saudara kami muslim. Permudahlah segala pekerjaannya. Permudahlah segala pekerjaannya. Dekatkanlah semua umat muslim kepadamu ya Allah. Dekatkanlah semua umat muslim kepadamu ya Allah. Dan kedua orang tua sudah mualaf belum? Belum bang. Ya. Berilah hidayah kepada kedua orang tuaku. Berilah hidayah kepada kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku, Pada seluruh keluargaku, ya seluruh keluargaku, agar mereka kembali nanti lagi kepadamu dalam keadaan Islam ya Allah. kepadamu dalam keadaan Islam ya Allah. Amin. Amin. Nah sekarang lu ada keinginan nggak sih supaya kedua orang tua lu memeluk Islam? Kalau untuk itu belum ada, soalnya saya mau untuk saya dulu. Karena tidak mungkin kan kalau saya juga belum baik sudah mengajar kepada atau ngajak orang lain. Kalau dari saya, tapi kalau ada saran lagi dari abang, silakan. Yang penting sekarang kamu sudah memeluk Islam. Cara untuk
mengajak orang tua itu ya cukup berdoa saja dulu dong. Berdoa aja dulu, terus belajar Islam Siap sedikit bang. demi sedikit. Itu yang penting, doa yang penting dong. Gitu. Siap bang, siap. Itu yang penting. Yang terakhir, Dok. Sikap ya, perlihatkan sikap yang ini Ya itu menurut betul menurut Bunda Rama dari yang sebelumnya ya robalah sikap. Tadinya kau mungkin pernah dipanggil kedua orang tua tidak cepat tanggap, sekarang lebih cepat tanggap. Yang penting panggilannya jangan makan babi, gitu ya. Siap, Bang. Yang penting muamalah, artinya hal-hal yang baik. Sikat siap, gak ada membantah kecuali satu, ya di luar daripada ajaran Islam ya lu diem aja, kan gitu. Itu yang penting dong. Jadi mualaf tuh lebih baik sikapnya dari yang dulu, itu artinya mualaf itu gitu. Supaya anak saya kok banyak perubahan ya, gitu ya. Tadinya sering nongkrong di pos ronda, main gaple, main catur, sekarang kok lebih banyak beribadah gitu ya. Lebih banyak ke masjid, lebih kalem, lebih baik sebelumnya. Nah itu suatu dakwah yang mereka nilai terhadap tindakan aktivitas kamu sehari-hari. Itu yang penting. Sekian dari saya. Semoga Aldo kedepannya lebih baik. Usia berapa, Do? Sekarang 27 bang. Udah married? Belum? Sudah bang. Istri gimana? Muslim? Muslimah? Nah, ini problem nih. Jadi belum diterangin tadi ya? Iya bang, belum. Bang Cuma ambil alih lagi dong. Istrinya ternyata belum mualaf, masih agama sebelah. Nah itu belum bisa berhubungan lagi loh. Gimana ini? Jangan, ini bukan area saya yang berbicara nih, Bang Cuma. Bang Cuma kemana? Oh ya, tadi belum ditanya Aldonya. Makanya perlu ada handis labes yang suka nanya ke dalam-dalam. Salah sendiri datangnya telat. Ya saya kan juga manusia biasa. Gue baru bangun nggak enak badan, drop badanku. Tapi untuk sekarang saya dengan istri lagi pisah ranjang bang. Kenapa, Dok? Saya sama istri udah pisah ranjang bang. Udah mau 3 bulan. 2-3 Tapi bulan. masih seru mah sama istri. Udah enggak bang. Gini Dok, kalau kamu masih cinta sama istrimu, gitu ya, segera lakukan pendekatan. Pendekatannya adalah pertama lu harus berterus terang. Hai istriku tersayang, aku ini sekarang seorang muslim. Aku tidak boleh menyentuhmu. Aku tidak boleh sekamar denganmu kecuali kamu bersyahadat menjadi muslimah. Begitu, nggak usah nikah lagi, yang penting dia mau bersyahadat. Tapi sepanjang dia belum mau, ya jaga jarak dulu. Kurang lebih begitu doh. Ya, dia sekarang udah dari yang saya bang, dia udah balik ke kampungnya di Manado bang. Saya di Gorontalo. Oh, so kembali dia. Ya, karena ada apa sedikit bang. Ada masalah sedikit bang. Oh gitu doh ya. Iya bang. Ngana di mana sekarang? Iya bang. Anda di Jakarta apa di Manado? Saya di Gorontalo bang. Oh, alhamdulillah Gorontalo mak. Di sana lu banyak banyak baik, banyak masjid. Di Gorontalo itu nggak sulit begitu. Godaannya kurang gitu loh di sana ya. Iya bang. Tapi kalau seandainya pendekatan istrimu gagal, mau balik lagi ke kamu, terus dia nggak mau meluk Islam, ya secara otomatis ya di dalam hatimu kamu bisa selesaikan dia. Ya kalau enggak ya melalui prosedur yang berlaku. Habis itu kami doakan juga buat Anda. Semoga Bro Aldo mendapat istri yang soleha. Amin bang. Mendampingi Bang Aldo seumur hidup.
dalam berdakwah, memperjuangkan Islam. Itu yang penting doh. Oke, Iya bang. Siap bang, siap. itu yang penting. Karena nggak boleh serumah lagi sama istri, apalagi sekamar ya, yang belum muslim dia, gitu. Siap bang. Untuk itu saya sudah ada ya, sudah paham sedikit-sedikit bang. Mantap. Itu yang penting dok. Tapi udah dipotong klubnya? Belum bang, belum. Waduh, masya Allah. Belum juga ya. Kalau itu dari Izin Bang Andi. Jadi Ya. tadi udah ada laskar art dari Gorontalo akan berkomunikasi dengan Bang Aldo terkait yang sunat tadi juga. Alhamdulillah, mantap. Memang umat Islam ini cepat tanggap juga ya, menjemput saudara-saudaranya. Masya Allah. Mantap. Top. Siapapun dia itu yang di Gorontalo, saudara kita, terima kasih telah menjemput saudara kita. Semoga keluarga Anda juga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Aldo udah punya anak belum? Udah bu, satu. Oh, satu. Anaknya sama siapa Bang Aldo? Sama istri bu. Oh, udah satu. Udah gede ya? Iya bu, lumayan. Oke. Dibawa pergi mana dong? Dia piana dong. Iya bu, iya pak. Ya tugas Anda lah nanti Islamkan anak Anda itu. Oke, pelan-pelan tapi Iya bang, siap. pelan-pelan saja. Dipaksa. Slow dong, Iya. slow. Untuk sementara saya mau perbaiki diri saya dulu bang, mau belajar, mau cari tahu. Mantap. Nanti Dekat-dekat lah sama umat Islam, jangan lagi berteman yang aneh-aneh lah kayak kemarin. Tahu sendiri lah saya bagaimana budaya-budaya ya yang ya bang, siap. Bang. sebenarnya diri kita tuh baik, lingkungan kita yang membuat kita jadi tidak baik. Aduh, paham lah bagaimana lingkungan itu kalau nggak bisa jaga diri. Iya, Tadinya siap, saya tahu. Tadinya mau ke masjid, temanmu yang ngapain sih, cepetan dong, ini lagi asik nih kan gitu ya kadang-kadang ya. Iya bang. Untuk sekarang di lingkungan saya sih Muslim semua bang. Alhamdulillah. Bang Aldo banyak yang komen di bawah, Bang Aldo doakan Bang Reza katanya. Udah tadi. Oh iya, udah ya teman-teman. Bang Reza tadi udah aku request, mungkin maunya di bawah. Tapi nggak bisa sih Bang Reza ini. Bang Saya Bang Adi, perhatikan. bentar Bang. Bang Aldo, doain aku juga semoga dapat suami sultan. Amin. Dan aja Bang Adi. Ya. Amin bu. Amin. Saya perhatikan Bang Reza seorang yang selalu dan tidak pernah berhenti itu ya berbagi kepada siapapun demi untuk amal jariah beliau. Ya, untuk itu ya saya sendiri, kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Bang Reza. Apapun itu, semoga Bang Reza dan seluruh keluarga dimudahkan segala urusan, dipermudah segalanya, rezekinya ditambahkan. Amin. Bang Aldo dong yang doain Bang Reza sekeluarga gitu. Kayak seperti yang saya ucapkan tadi. Kan beda dari saya itu. Silakan Bang Aldo. Saya doakan kepada Bang Reza selalu mudahkan rezekinya bagi Bang Reza sama keluarga. Amin. Amin ya Allah. Selalu dalam lindungan Allah. Dijauhkan dari mara bahaya. Ya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Selalu didekatkan dengan Allah. Selalu Amin. didekatkan dengan Allah.
Jangan dimaafin aja lah, namanya Bang Aldo kan belum terlalu paham gitu ya. Amin. Belajar demi belajar saja. Amin. Mantap. Habis ini mandi ya, Dok? Nanti Ya, Bang, wajib. saya masih di tempat kerja juga ini. Ya usahakan nanti pulang kerja mandi wajib. Siap Bang. Terus sholat. Di sana jam 5 kan di sana lebih Di lewat. sini jam 5 lewat 18 Bang. Usahakan nanti sebelum maghrib mandi. Ini sholat maghrib pertama toh. Masya Allah. Dok, ini sholat maghrib pertama nanti ya. Iya Bang. Asar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Asar dulu. Gimana suaranya? Kuat kali. Kau Asik, alhamdulillah. Akhi Aldo mualaf ya. Selamat. Ih, sakitnya telinga aku dikasih kores. Bagus lah. Nanti pas disunat ini ya ke PMI dulu untuk minta kantong darah gitu. Itu sakit banget sunat itu. Jangan katutnya anak orang lu, nggak benar juga. Zim. Kagak. Siap Bang. Sunatnya pakai kampak kan Bang Kores? Kagak dong. Lu jangan di Sunat ya biasa di gunting dokter sama jahit gitu dia biasanya. Tapi 2 kali proses biasanya. Itu ngabisin 2 harian. kagak kemarin. Akhi ya, Kagak dong, jangan di kegedean itu. Suaranya kegedean. Kak mau nanya kalau ada temen nih Kak yang mau mualaf, dimualafin Bang Juma Kak. Iya, sini datang. datang sini ke masjid lebih baik juga Ke gitu masjid. ya. Dia enggak orang WA. Itu WA aku. Saya udah beberapa kali nganterin Bang mualaf, Aldo, Bang Aldo. Saya udah beberapa Ya. kali nganterin mualaf sunat. Bang Aldo mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, siapa tahu mengganggu waktu kerjanya. Sudah enggak ada sih Bang. Saya cuma itu untuk mohon dituntun lah. Maksudnya diajarkan kalau ada yang teman-teman yang dekat saya di sini. Ya Bang, tadi kan ada Bang Aras tadi ya. Ya. Nanti Iya. bisa WA saya saja juga. Ada beberapa laskar api yang sudah sampaikan ke saya ingin membantu Abang untuk membimbing Abang selanjutnya di Gorontalo. Seperti itu Bang. Dan selanjutnya nanti mungkin Abang bisa daftar menjadi anggota api. Gitu. Siap Bang. Siap Bang. Jangan lupa di follow saya Bang ya. Siap Bang. Sudah Bang. WA saya ada di bio profil saya, ada link WA-nya, tinggal diklik aja link tersebut Bang. Nanti kita komunikasi lebih mudah lewat WA Bang. Iya Bang. Baik. Ini lagi istirahat ya? Ya, Oh, pada selesai sholat asar. Jadi disunat itu nggak sakit, paling nggak nyampe 10 menit. Saya udah sering nganterin. Enggak sakit. Anakku 2 hari langsung sembuh kok. Siap Bang. Anakku 2 hari Nggak langsung sakit, main. Langsung main. Itu satu ya. Jadi sunat itu tidak sakit. Saya udah sering nganterin, nggak ada sakit-sakitnya. Habis itu pulang pakai celana aman, seperti tidak terjadi apa-apa. Iya, aku juga Kalau nggak sakit. untuk mandi nanti udah tahu niatnya untuk mandi wajib. Sudah diajarin tadi. Udah diajarin ya. Ya, nanti di search di Google kan juga ada kan. Tulis Bang? aja dulu, tulis ini yang penting. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Itu aja. Nawaitu ghusla lil rafil hadatsil akbari fardul lillahi ta'ala. Kayak begitu kira-kira. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadis besar karena Allah Ta'ala. Tuh. Aldo ini tadi gusi dengan Bang Zuma ya, atau datang langsung mualaf gitu? Nggak nyimak dari awal soalnya. Udah lama dia mendengar Bang Juma. Oh, udah lama dengar Bang Zuma. Wah, ternyata betul kata tetangga saya ya.
katanya debatnya Bang Zuma ini bisa bisa membuat jiwa-jiwa terguncang katanya. Kata tetangga saya loh ya. Ternyata betul ya Aldo ya. Kalau saya Oh, ada debat-debatnya sih, Bang maaf. Juma itu masuk di akal saya, Bang. Baru Masuk akal, Masya Allah. sesuai juga yang ada di Alkitab maupun di Al-Quran, Bang. Iya, kalau buat yang belajar masuk akal. Untuk yang nggak mau belajar masuk angin mereka kalau dengar gurunda. Soalnya mudah disimak, mudah. Wih, masya Allah Bang Reza. Nyampean gurunda itu mudah disimak, mudah dicerna. Apa ya? Betul itu. Enak lah, gampang kita ambil apa namanya. Ya Allah ya Rabbi. Akhir Reza juga air. Akhir Reza nggak mau masuk api aja. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khair, barakallah, syukran Bang Reza. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Terima kasih saudaraku. Minyak ya Bang Reza ya. Saudagar minyak atau apa nih beliau? Masya Allah. Aku doakan sehat selalu sekeluarga lah Bang. Amin. Amin, amin ya Allah. Jadi itulah Enggak, sekaligus gini ya, kami undang dengan hormat dimanapun Bang Reza berada, dimohon kehadirannya nanti pada tanggal 12 Desember 2023 jam 15.30 mengikuti acara API, kegiatan API, kajian Islam dipandu langsung oleh Ustadz Wafi di Masjid Raya Pondok Indah, Jalan Raya Altari Pondok Indah. Dimohon diundang dengan hormat kepada Bang Reza dan keluarga dan seluruh handai taulan dan seluruh umat Islam bersedia hadir dalam kegiatan API, yaitu syiar Islam atau dakwah Islam dibawakan langsung oleh Ustadz Wafi. Ini apa yang lewat? Setuju semua ya kalau Bang Reza hadir ya? Setuju. Setuju dan amin. Ini apa yang lewat kok jadi 11 kaja? Alhamdulillah. Sadli, sahabat Bang Juma nih, Sadli. Ada lah, nanti kau belilah parfummu 3. Udah. Nah, beli parfummu 3 nanti. DM ya. Ingat, bonusnya foto Bang Juma tanpa masker, jam tangan Bang Juma, masker Bang Juma nggak perlu, bau jigong. Aku pesan 3 ya. Silakan. Nah, aku pesan 3, ingat bonusnya foto Bang Juma tanpa masker, terus jam tangan Bang Juma, maskernya nggak perlu, bau jigong ya. Siap. Oke, aku pesan 3 langsung. Makasih Bang Reza. Aku beli parfum biar dapat aku foto Bang Juma sama jam tangan Bang Juma. Ya, kalau yang mau beli, Alhamdulillah. yang ingin beli parfum api, yang mau beli parfum api ya hubungi saya, bisa hubungi admin sahabat Bang Juma bisa. Oke. Ini Bang Andi, itu kan nanti di acara itu ada booth merchant. Bang Andi tektokan aja kalau mau ngisi parfumnya Bang Andi di sana, merchant api. Ya, aku pesan api. Oh iya ya, aku pesan parfumnya bau Bang Juma 2, wangi vanila 1. Ya ingat itu Sadli, baunya Bang Juma 2, wangi vanila 1. Gak mau tahu aku. Jadi nanti di sana itu ya buka stand lah, ada parfum api. Ini Bang Andi, ini loh Bunda Rahma sama Kak Hesti. Yang didoakan bukan cuma Bang Reza, Bang Hen juga kita doakan ya, semoga Bang Hen
dan Sudah tadi, saudari kita yang muslim lainnya dimanapun berada. Semoga sudah tadi. senantiasa Perasaan Bang Handi diberikan udah kebaikan Amin. dunia dan kebaikan akhirat. Amin. Gitu. Kores, Amin, amin. itu Ya. soundcard itu yang tipe apa itu? Aduh, Suaraku kok mahal. kecil kali. Di belakang. DM ya. Ya. Oke. Bang, Ya kenapa Akhi Aldo? Wah, ini udah bisa dipanggil Akhi nih. saya mau izin turun bang karena mau pulang ke jaraknya juga. Iya. Ya, kabarin ini ya teman-teman yang muslimnya ya. Suaranya si Forest, ya Allah, sakit telingaku. Sama aku nitip ini Akhi Aldo, kalau udah mualaf dalam Islam itu Allah sunahkan untuk berjamaah. Jadi cari komunitas-komunitas pengajian atau tongkrongan-tongkrongan yang muslimnya benar-benar ingat Allah. Oke? Ya, Bang. Kebetulan sih teman-teman saya juga muslim semua bang. Ayo, muslimnya ingat sholat nggak? Ya, Ingat sholat nggak muslimnya? Ya mana lah dia tahu. kadang-kadang sholat, kadang-kadang juga mereka lupa bang. Nah ya cari yang lebih taat lagi itunya. Ya, ya bang. Oke. 170 kali 3 berapa weh? 170 kali 3 berapa weh? Pamit. Iya, hati-hati. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh 510 sama Semoga ongkir istiqomah kita 5,5. semua, Bang. Ya. Bang Zuma monitor. Banyo Bang udah bisa. Zuma. Oh. Kemana? Gurunda sibuk sampai tanggal 21. Ini Gurunda hebat banget di sela-sela kesibukannya masih ingat kita, Ikhwan. Mantap. Host. Gurunda dari lahir, Nggak usah. Gurunda dari lahir nggak pernah sakit loh. Bayangin. Gurunda ini bukan orang kayaknya, Gurunda nih, super saya kayaknya. Ya udah salibkan aja Gurunda biar dituhankan. Salibkan Gurunda, salibkan Gurunda, salibkan Gurunda, salibkan Gurunda biar dituhankan. Izin ngomong. Rusuh banget ini Izin Ukti ngomong. Bokir ini. Kan Itu gini, siapa Bang, itu? Bang, udah malas dengar Bunda Rama. Bang, Satu bicarai. Bang, Kalau bukan orang emangnya parekang. Bang. Insyaallah. Cuma persiapan Tengok syuting. tuh jam tangannya ya Allah. Pokoknya aku gak mau tahu jam tangan. Beli parfum hadiah jam tangan. Wis jam tangannya bang. Bang Zuma, bentar Bang Zuma. Bang Zuma, habis ini buka WA ya, aku WA ya, Bang. Penting, Bang. Ya. Wih jam tangannya wih keren kali. Tadi subuh saya pulang jam 4 dari dulu. 4 subuh. Ini mau berangkat lagi. Karena Sehat selalu. tapi sebelum saya berangkat ke sana, kita pergi pasar. Mantap. Wih promosi. Soalnya ketemu artis Wih. dan Mantap. Oh. Bang, aku pesan 3 hadiahnya jam tangan Bang Juma. Maskernya dong disemprot Gurunda. Wah, Bang, maskernya tuh disemprot masker. Jangan Ya. masker kok disemprot. Iya Cuma jam saya- tangan. Cuma saya kasihan sama tukang yang bikin baju itu. Kancingnya nggak pernah dipakai sama Bang Juma. Bang Juma gitu stylenya dia. Kancing bajunya nggak pernah dibenerin. ini diproduksi tahun ya dari api. Memang nggak bisa ditambah ini. Ini dari api sendiri yang memproduksi ya. Ini buatangan dari teman-teman kita di api. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang ingin menggunakan parfum sambil berinfak dan sedekah, pesan aja di api nih. Ya, DM hostnya insya Allah ini berkah. Karena bagian daripada uang yang sahabat belanjakan itu ada untuk apologet Islam Indonesia, yang mana dana itu akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi, ya. Jadi teman-teman yang ingin menjadi agen parfum silakan menghubungi hostnya untuk supaya kita memberikan sesuatu yang baik terhadap teman-teman kita yang membutuhkan. Oke, saya kira begitu. Udah aku pesan 3. Hadiahnya jam tangan Bang Juma sama foto tanpa masker. Jam tangan.
Hari ini jadwal apa Bang Juma? Jadwal apa hari ini? Lanjut aja. Jadwal apa ini Bang? Jadwal hari ini masih tetap syuting, masih syuting 19. Jam berapa? Jam besar. Habis maghrib, Oh, perjalanan ke gunung tadi kemarin tuh. sampai jam berapa? Itu tempat tadi subuh jam 4. Semangat Gurunda. Pengambilan gambarnya itu di Kecamatan Pari, ya, Desa Jonjo. Itu memang dikenal sebagai tempat. Oh, Parakang. Baru lihat tempatnya aja, terus tuh, begitulah. Oh. Tapi jangan lupa di XX1, ya, XX1, semua pakai masker, giginya keluar. Oh gitu, boleh ya? Mantap, weh. Ya, pembayaran dibayar 1,3 M siapa nggak mau? Mantap. Apalagi filmnya film tentang dakwah Islam. Mau lah kita. Keren, weh. Gurunda, nanti kalau ada trailernya kita puterin aja kalau trailernya udah keluar. Rencana tayangnya kapan itu Gurunda? Bulan 3. Paling dia Oh. Bulan 3. Oh, harusnya trailernya udah keluar itu. Ini kayaknya ini ori. Oh, Gurunda, ini saudara kita sang ahlu sodako Abang Reza naik nih. Masya Ini Allah. enggak, ini bukan ori kayaknya. Bang Reza. Enggak, ini bukan Bang Reza ori kayaknya. Soalnya Bang Reza ori sudah saya follow, ini belum. Sabar aja dulu. Kenapa sih? Coba tanya. Halo, selamat sore. Bang Reza. Bang Reza. Assalamualaikum Bang Reza. Assalamualaikum. Tuh, kita lihat. Waalaikumsalam. Apa kabar Justru udah Bang keluar Reza? tahu. Baik. Bang. Ada yang mau disampaikan Bang Reza? Ya, untuk sementara tidak. Ya udah dijawab tuh. Bukan, tengok tuh dia ada keluar dari TikTok. Bang Reza ada keluar dari TikTok. Ya, Ini aduh, bukan Bang santai Reza aja. Iya, asli. kenapa itu ya dibahas? Mau, Ya lagi maksudnya mute itu. ngapain naik nyamar-nyamar gitu. Enggak nyamar, orang namanya kalau sama gimana? Sinyalnya merah Bang Sinyalnya Andi. juga merah. Oh, parfum udah nyampe juga ya Pak De? Alhamdulillah udah Bang Andi ini. Pokoknya setiap saya mau masuk Komal saya pakai dulu biar semuanya merasakan baunya Mas. wangi. Yang ingin pesan parfum silakan hubungi admin Bang Juma atau hubungi saya. Oke, teman-teman. Harganya berapa? Dijelasin dong. Harganya berapa? Nanti diberikan ininya loh, varian-variannya. Harganya 170.000 belum ongkir. 170 rata itu. Ya, rata-rata Kalau net. kalau 1 kilo dia berapa botol tuh, Bang Andi? Isinya 3 mili per botol. Iya, 30 kalau mili. enggak, dia kan kalau kita mau kirim kan dia hitungnya per kilo kalau kita ngirim. Nah, 1 kilo itu berapa botol dia masuk? Kira-kira 4 deh, ini 1/4 nih. 4 Beratnya ya Ustaz sekitar Sugi, oke. 1/4 ya. Nah, iya, jadi kita nggak rugi kalau kita beli 1 kan rugi ongkirnya sekilo. Aku tanya nih sebelum aku pesen. Ada yang Ntar dulu ya, ternyata itu udah dibolangi. Ini Pak yang bangunan udah jadi yang baru ya Bang Juma ya, MPIP ya. Ya. Oh, Iya, Masya Allah. Kapan aku nginep di situ lagi ya? Kemarin terakhir Ini eksklusif ya. Kamar eksklusif. keren tadinya di Malino, ternyata udah dibolangi. Gurunda, ini jadi kita hari mualaf besar-besaran di Makassar. Hadir Bang Kores. Bukan gini Satsuki, ini serius ya posisinya. Kalau misalnya jadi, mending kita book dulu flightnya untuk pusat berangkat ke sana. Karena kalau mepet-mepet ini 3 kali lipat ya. Iya. Ya direncanakan aja di apa? Mumpung ini kan
mumpung apa, aku kan udah handover yang ini, yang apa tanggal 12 API Jabodetabek udah siap tuh gerak pribadi. Ayo kita ini yuk meetingin yang ini yuk hari mualaf. Nah, boleh. Habis acara lah nanti. Ya aku boleh nih dah, aku mau promosi nih. Nih buat teman-teman kan nanti Bang Juma itu filmnya akan ditayangkan bulan 3. Judulnya Doti. Nah yang tinggal di Tanjung Pinang untuk 10 orang aku traktir nonton gratis di bioskop Tanjung Pinang. Ya untuk 10 orang. Terus sebelum filmnya dimulai kita bikin foto, terus kita foto, bikin VT dengan begini nih VT-nya. Kami pendukung Bang Juma gitu. Bukan Nah film. ya kita bikin foto kami pendukung Bang Juma supaya apa? Jadi film itu kita tonton karena kita mendukung Bang Juma dan insya Allah Bang Juma nanti akan main film lagi. Salah, itu bukan film. Film sama film apa bedanya? Ya, beda. Kalau Beda. film itu Oh, ngadu-ngadu. emang enak kalau ada salah. Ini kebanyakan ya. Hmm. Kebanyakan ngomong tentang piring kamu ya. Ya.